Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, ada dua yang akan kita lakukan di sini terkait dengan mata kuliah kita, yaitu hubungkan Linux ke internet, ya, kemudian konfigurasi konfigurasi SSH server, kemudian dilanjut dengan tugas tugas. Nah, yang pertama, eh, kita harus menghubungkan komputer kita ke internet, komputer Linux kita, ya. Jadi biasanya Linux itu, kemudian Windows kemarin sudah dilakukan, ya. Berarti sudah berhasil pin dari Linux ke Windows atau Windows ke Linux. Kemudian kita akan menghubungkan ini Linux kita ke internet. Jadi syaratnya itu kan, ya, harus bisa lah koneksi ke dari Windows ke dari Linux ke Windows atau Windows ke Linux, harus bisa koneksi ke sini. Dan Anda perlu ingat, eh, konfigurasi konfigurasi dari VirtualBox itu ada pada modenya kemarin kan. Jadi host only network. Kemudian perlu Anda ketahui lagi bahwa yang menghubungkan komputer Windows dan Linux pada mode itu adalah ini, ya. Jadi ada banyak yang bisa digunakan, tapi untuk mode itu menggunakan ini, VirtualBox Host Only Network. Jadi terkait dengan IP Windows itu, di sini pengaturannya, ya. Biasa kan kalau kita menghubungkan dua komputer dengan LAN, maksudnya pakai kabel, biasanya kan di sini, ya, kita setting ininya. Cuma dalam kasus ini karena kita pakai software, maka kita pilih ini, ya, Host Only Network. Jadi inilah yang menjadi IP-nya Windows, Nah, sekarang agar Linux bisa koneksi ke internet, yang pertama kita sharing sharing jaringan atau sharing internet via virtual via only host only network. Ini dia, ya. Nah, caranya itu klik kanan saja. Yang pertama Anda sudah connect, ya. Jadi Windows itu sudah connect ke Google. Windows sudah connect ke Google, kemudian kemudian hmm, kemudian Windows sudah connect. Windows koneksi ke internet, kemudian kita sharing, ya. Jadi share internet via host only network. Caranya sederhana saja. Klik kanan, properti, kemudian sharing, centang ini, centang. Dia akan tanya koneksinya melalui apa, ya. Ethernet, VirtualBox. Ada dua pilihan, maka dalam kasus ini saya pilih VirtualBox Host Only Network. Pilih saja ini, kemudian oke. Ya, dan jangan lupa, ini poin yang penting, ke sini arahnya, VirtualBox. Klik oke. Kemudian cek IP-nya ini. Cek IP dari ini, maka secara otomatis akan diubah oleh Windows seperti ini modelnya. 192.168.137.1 subnet mask seperti biasa. Sebenarnya ini bisa diubah, tapi saya atau kita gunakan saja opsi defaultnya. Jadi yang perlu Anda catat, Windows itu dapat IP, maksudnya ini maksud saya, ya. Jadi VirtualBox
host only network dapat IP 192.168.137.1. Itu. Nah, sekarang ini catatan dulu. Sudah share, kemudian connect atau hubungkan ya, maksudnya IP-nya ini, hubungkan Linux dan Windows. Nah, tahu tadi bahwa inilah IP-nya Windows ya, 2.1. Nah, kemudian IP-nya Linux itu Anda ubah nanti. Ini juga menjadi, kalau ini panduan juga, jadi tugas Anda itu nanti kalau saya minta NIM dirubah saja, yang tadinya satu begini ya, karena kita ikuti ini dia harus satu kelas, satu segmen maksudnya, maka dia harus diubah titik. Nanti NIM Anda berapa ya, NIM Anda berapa, NIM Anda berapa. Jadi kalau misalnya ya ada satu, nanti ada yang punya NIM 1 ya ganti saja ke 11. Jadi misalnya NIM saya adalah 78 terakhirnya, 2 digit terakhir, maka saya ganti di sini menjadi 78. Ya. Seperti itu. Jelasnya untuk langkah ini sudah sebenarnya, untuk langkah ini. Nah, untuk langkah ini hubungkan Linux berarti konfigurasinya tinggal di Linux untuk IP-nya ya. Untuk IP-nya Linux. Nah, yang pertama kita masuk ke Linux. Komputer saya, user, saya login ke Linux. Nah, kemudian kita akan setting IP-nya Linux kan. Jadi saya cek dulu /etc netplan ya, ada yang 50, ada yang 00. Anda sudah lewati ini kan, Anda sudah tahu trik-triknya. etc netplan tab .init .iml. Saya clear dulu. Ini isi konfigurasi file saya. Nah, kalau Anda lihat ini itu masih dinamis ya. Masih dinamis. Ya, masih dinamis. Ini lihat ada tanda DHCP true. Ya, DHCP true. Kita ubah menjadi static, IP static, artinya sesuai dengan kehendak kita. Jadi saya kemarin sudah simpan konfigurasi. Jadi saya buat file itu. Saya sudah buat konfigurasi. Saya buat konfigurasi seperti ini. Jadi, satu file untuk menyimpan dinamis, ini statik. Satu file untuk menyimpan dinamis. Ini ya. Jadi kalau saya mau dinamis, saya ubah ini ke saya rename ini ke sini. Ini kan aslinya. Jadi saya timpa. Kalau saya mau statik, saya timpa lagi ini. Ya. Supaya tidak capek saya ngetik. Bisa juga Anda lakukan cara seperti itu. Ya, bisa ketik ulang, bisa juga simpan filenya kemudian tinggal ditimpa. Ya. Supaya saya tidak capek ngetik. Jadi tadi kan itu dinamis. DHCP-nya aktif ya. Dia mau dapat IP. Maka saya mau pakai yang statik. Ini saya buat sendiri settingannya supaya saya bisa timpa ini. Ya, ini kan aslinya, ini kan cadangan kita. Jadi tinggal ganti-ganti saja, mau dinamis. Pakai ini ubah ke sini namanya, mau dinamis, ini copy ke sini supaya tidak